Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kafin fi syukril lisan. Ungkapan Alhamdulillah Rabbil Alamin itu sudah cukup memenuhi persyaratan untuk syukuran lisan. Ala tara annal jannata hiya min a'zamin ni'ami. Tidakkah kamu tahu bahwa sorga itu merupakan nikmat terbesar? Nikmat terbesar adalah sorga. Fakana syukru ahli jannati fiha alhamdulillahi rabbil alamin. Syukurannya ahlul jannah juga yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir doa mereka adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu bes majing sorga, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ungkapan ini bersifat universal, diucapkan sebagai tanda ucapan terima kasih secara lisan. Standar yang cukup itu alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang menjadi masalah, mumpung ingat juga, kenapa Al-Quran kok dibuka pertama kali, baris pertama Al-Quran dalam surat pembukaan sebagai surat mukaddimah itu alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa seperti itu? Ya adalah jadi artinya kita sendiri mendapat bacaan suci Al-Quran pun juga merupakan satu nikmat besar juga yang harus kita syukuri. Wa qad jaa'a fi ba'dil akhbar anna Dawud alaihi salam qala, dalam sebagian akhbar diceritakan bahwa Nabi Dawud alaihissalam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa ashkur, bagaimana caranya saya bersyukur kepada Engkau. Wa ana la astati'u an ashkuraka, dan aku tidak bisa bersyukur kepadamu kecuali dengan kenikmatan, dengan suatu kenikmatan darimu juga. Illa binikmatin, kecuali kelawan nikmat, min ni'amika, saking piro-piro nikmatnya panjenengan. Nikmatin min ni'amika, dengan salah satu nikmatmu. Wa ni'matuka tujibu alayya syukra, dan kenikmatun pun menuntut saya untuk bersyukur juga. Wa syukru ni'matun, bisa bersyukur juga adalah nikmat. Yujibu syukur aidan, yang juga harus disyukuri juga. Wahakadha, dan seterusnya. Fa'auhallah ilaih, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud alaihissalam yang isinya, idza arafta anna ni'ama kullaha minni, ketika engkau sudah mengerti bahwa nikmat itu semuanya adalah bersumber dariku, faqad syakartani, itu berarti engkau sudah bersyukur kepadaku. Ketika engkau tahu bahwa semua nikmat berasal dari aku, itu berarti engkau telah bersyukur kepadaku. Wa qad raditu minka bidzalika, dan aku senang engkau seperti itu, mengakui, asal engkau ngaku bahwa semua kenikmatan adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja aku sudah cukup senang melihat pengertianmu itu. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, qala Dawud alaihi salam ilahi, berkata Nabi Dawud, ilahi, wahai Tuhanku, inna ibna Adam laisa fihi sya'ratun illa wa tahtaha ni'matun wa fawqaha ni'matun wa fawqaha ni'matun. Sesungguhnya semua manusia itu tidak bisa tidak, dari sehelai rambut tidak bisa tidak, kecuali di bawah rambutnya ada nikmat, dan dari sehelai rambut saja itu di bawahnya nikmat, di atas rambut pun ada nikmat, di samping nikmat rambut.
Famin aina yukafiuha, lalu bagaimana untuk memberikan imbalan itu? Harus dibayarnya, bagaimana cara membayar kenikmatan itu? Fa'auhallahu ta'ala ilaih, ya Daud, inni u'til katsira wa arda bil yasir. Wahai Daud, aku telah memberi sesuatu yang banyak, tetapi aku cukup senang dengan terima kasihmu yang sedikit itu. Wa inna syukra dzalika an ta'lama anna ma bika min ni'matin faminni. Sesungguhnya mensyukuri itu adalah engkau mengerti, engkau tahu bahwa apapun yang terjadi atas dirimu, kenikmatan apapun yang datang kepadamu, kenikmatan apapun yang engkau miliki, ma bika min ni'matin, nikmat apapun yang ada pada dirimu, faminni, itu adalah dari aku. Itu saja sudah selesai. Bahwa semuanya dari Allah. Yang cilaka kita tidak pernah mengakui dari Allah. Jadi ingat, jadi kita kalau sudah tahu begitu, jangan lupa ketika kita menerima kenikmatan apa, sadarilah bahwa itu datangnya dari Allah semata-mata, tidak ada kaitan apapun dengan sabab musabab yang kamu lakukan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi jangan mengkait-kaitkan kenikmatan itu dengan jasa yang kamu lakukan, bahwa untuk mendapatkan nikmat Allah, Allah tidak menuntut engkau ikut berpartisipasi, nggak ada urusan. Nggak ada, Allah tidak minta bantuan kamu kok, nggak minta partisipasi. Ketika kita sudah meyakini bahwa semua nikmat adalah pemberian dari Allah, ya sudah selesai. Berarti engkau bersyukur kepada Allah. Mengucapkan Alhamdulillah atau tidak mengucapkan Alhamdulillah, tapi Allah tahu bahwa hatimu mengatakan ini darimu. Selesai. Pengakuan itu. Ini penting, yang penting adalah pengaku. Saya sendiri kan dari suatu pengakuan terjadilah suatu perubahan-perubahan. Ketika Anda membantu orang dengan kebaikan dan Anda menuntut orang itu untuk berterima kasih kepadamu, membalas budi kepadamu, ya kan begitu? Dan engkau berharap mendapat sanjungan dari orang, apakah itu tidak memanipulasi kebaikan Allah? Allah setiap saat diperlakukan oleh kita ketika kita berbuat baik, kita tidak pernah mengatakan aku menyampaikan kebaikan Allah, tapi kebaikan diriku. Apa ini bukan pengkhianatan?